Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rahma Nurhafizah dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini, aku bakal menganalisis salah satu aplikasi forex yang legal di Indonesia. Sebelum masuk ke tahap analisis, lebih baik atau alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita tuh tahu apa sih forex itu. Nah, forex atau singkatan dari foreign exchange adalah pasar global tempat berbagai mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Pasar ini memungkinkan penggunanya untuk dapat memperkirakan dan mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang tersebut. Nah, di sini contoh kecilnya itu seperti saat kita bepergian ke luar negeri dan menukar uang tersebut. Nah, misalnya ya, kita tuh mau pergi ke Jepang dan membutuhkan uang yen. Namun kita itu mempunyai uang rupiah sebesar 11 juta. Pada saat di bagian money changer, kita menambahkan uang rupiah tersebut ke dalam bentuk yen. Jika pada saat itu kurs 1 yen sama dengan 110 rupiah, maka kita akan mendapatkan uang sebesar 100.000 yen. Gimana sih cara perhitungannya? Bisa juga misalkan 11 juta dibagi 110 yang hasilnya itu adalah 100.000. Nah, di Jepang itu pasti kan kita berkuliner, berwisata, berbelanja, beroleh-oleh dan sebagainya. Nah, saat kita kembali lagi ke Indonesia, ada uang sisa nih dari 100.000 yen itu sebesar 20.000 yen. Dan kita ini ingin menukarkan uang yen itu ke dalam mata uang rupiah. Nah, pada saat itu nilai kurs berubah dari yang tadinya 1 yen 110 rupiah menjadi 1 yen 120 rupiah. Jadi kita mendapatkan uang sebesar 2.400 rupiah. Nah, itu bisa dibilang kita untung. Untung berapa? Iya, 1.000. Karena apa? Karena kurs nilai yang berubah. Nah, karena pada awalnya itu 110, kalau misalkan kursnya itu tetap sebesar 110, maka kita ini cuma dapat 2.200. Nah, gimana sih perhitungannya? Nah, perhitungannya itu adalah 110 kali sisa uang yang kita, yaitu 20.000 yang hasilnya itu 2.200. Nah, karena nilai kurs ini berubah, dalam contoh ini itu naik sebesar 120 satu yennya, maka nilai rupiah yang kita dapatkan setelah menukar 20.000 yen itu adalah 2.400 rupiah. Selanjutnya ada sejarah dari forex itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada era standar emas atau gold standard pada tahun 1875. Nah, pada tahun ini, pada era standar emas ini, nilai uang itu ditentukan oleh emas. Jadi pada saat itu, kalau sebuah negara punya banyak emas, maka uangnya akan lebih kuat. Namun, sistem ini itu runtuh pada saat masa perang. Kenapa? Karena negara-negara ini mencetak uang lebih banyak dibandingkan emas, sehingga sistem ini tuh runtuh. Lalu selanjutnya ada sistem Bretton Woods pada tahun 1944. Nah, setelah selesai perang, sekitar tahun 1944 ini, negara-negara itu bikin aturan baru yang disebut sistem Bretton Woods ini. Nah, di sistem ini, semua nilai mata uang ditetapkan ke dolar Amerika, sehingga dolar itu dipotong oleh emas. Dengan begitu, dolar menjadi pusat perdagangan di dunia. Namun, sistem ini pun tidak bertahan lama karena negara Amerika ini kewalahan menjaga nilai dolarnya terhadap emas ini. Selanjutnya ada forex modern yang dimulai pada tahun 1970-an sampai dengan sekarang. Nah, pada tahun 1970-an sistem Bretton Woods ditinggalkan dan dunia mulai pakai sistem nilai tukar bebas. Nilai tukar bebas itu apa sih? Nah, nilai tukar bebas artinya adalah harga mata uang berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar. Nah, dari sini muncul trading forex modern yang kita kenal sekarang, yaitu jual beli mata uang asing untuk mencari keuntungan.
Nah, selanjutnya ada beberapa aplikasi legal forex di Indonesia nih. Di antaranya itu ada Finex, NIFX, Okta, HSB Investasi, Nexco, Futures, dan Bitcoin. Jadi di aplikasi-aplikasi ini tuh udah diawasi sama Bapak ini. Jadi insya Allah banget aman buat dipakai investasi. Nah, mungkin di kesempatan kali ini aku bakal menganalisis aplikasi Finex ini. Jadi langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke aplikasi Finex itu sendiri ya. Nah, di sini aku bisa langsung login aja ya. Nanti kalian login mau pakai email yang mana aja terserah kalian ya. Nah, oke. Nah, itu di kalian uh, dan itu kalian kayak bakal disuruh bikin pinnya gitu ya. Ini bebas gimana kalian. Nah, di sini tuh kita udah masuk ke tampilan dari aplikasi Finex itu. Nah, di sini tuh ada yang namanya PNL ngambang. Atau di sini tuh ada penjelasan ya teman-teman. Karena kita itu sekarang lagi pakai akun demo atau akun yang cuman kayak buat bantu kita buat menganalisis, terus bantu kita supaya mengerti gimana sih sebenarnya trading itu. Nah, di sini tuh ada eh, P dan L mengambang. Apa sih itu tuh? Nah, P dan L mengambang tuh profit atau loss. Nah, profit atau loss yang mengambang yang menunjukkan profit atau kerugian kita pada posisi terbuka. Nah, maksud dari posisi terbuka tuh kalau misalkan kita beli forex, beli apa namanya ya? Kalau kita beli sesuatu atau ngejual sesuatu, nah itu tuh nanti ada di posisi terbuka. Nah, ini juga termasuk dana mengambang ditambah swap semalam jika ada. Nah, selanjutnya ada margin bebas. Nah, margin bebas itu apa sih? Nah, dana yang tersedia untuk membuka posisi baru setelah memperhitungkan P dan L atau profit dan loss-nya dan margin yang tertahan pada posisi terbuka. Nah, hitungan dari margin bebas ini ekuitas dikurangi margin. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah nilai total akun trading yang terdiri dari saldo akun dan TL mengambang yang dijumlahkan. Ini bisa dilihat nih. Ini tuh saldo tuh masuk ke margin bebas ya teman-teman. Dan TL mengambang. Nah, ini tuh dijumlahkan seperti itu. Selanjutnya ada margin. Nah, margin itu dana yang digunakan untuk membuka dan mempertahankan posisi. Nah, kalau misalkan terlalu rendah, peringatan margin call akan muncul nih di sini margin call ya. Terus kalau misalkan turun lebih jauh akan memicu stop out. Posisi yang merugi akan ditutup untuk menyelamatkan modal. Jadi bakal kayak ditutup otomatis gitu ya. Nih di sini juga ada yang populer nih ya dari misalkan ini nih XAUUSD. Nah, itu tuh apa sih? Itu gold spot. Jadi ini tuh kayak populer di pasar saat ini, bisa dibilang seperti itu. Nah, di aplikasi ini nggak cuman ada forex-nya aja nih, ada dari saham. Bisa dilihat, kita lihat sebentar dulu ya. Saham tuh ada beberapa saham di sini. Sudah ada nilai jual, nilai beli, terus kayak sekarang tuh nilainya tuh lagi naik atau lagi turun ya di semua fitur-fiturnya ini. Terus ada indeks. Nah, di sini bisa dilihat. Terus ada energi kayak gini. Terus ada logam yang tadi perak sama emas ya ini. Terus ada juga dari forex. Nah, di sini tuh kita bakal nyoba-nyoba atau eh, beli forexnya lah, pokoknya kita coba ya. Di sini tuh kan ada nilai jual, ada nilai beli, ada juga kayak nilai saat ini tuh naik atau turun sih, berapa persennya gitu. Nah, di sini tuh aku udah coba beli beberapa forex ya. Bisa dilihat di fitur posisi ini.
Nah, di sini tuh aku beli XA, GUSD atau Silver Spot. Nah, aku tuh beli di kisaran 0,01 lot. Nah, di sini tuh apa angka yang pertama tuh kayak harga masuk atau harga saat kita beli. Nah, pas aku beli silver 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 apa pas aku beli silver spot ini harganya itu 38,921. Nah, sekarang atau harga sekarangnya ini itu 38,937 yang dimana harganya itu kan lebih besar dibandingkan harga masuk atau harga pas kita beli ya, jadinya kita dapat profit dong. Nah, seperti itu. Ini untuk buy ya. Nah, bisa dilihat nih di aku beli forexnya tuh USD JPY gitu, jadi kayak USD versus Japan Yen gitu. Nah, di sini tuh aku jual sebesar 0,01 lot dan di sini posisinya itu profit. Nah, di sini tuh sama kayak sebelumnya yang buy tadi. Ini tuh kayak harga masuk, harga entry atau harga pas aku beli sebesar 147,438. Nah, di sini tuh harga sekarang nih ya. Harga saham tuh fluktuatif ya teman-teman, berubah-ubah sesuai kondisi pasar. Nah, di sini tuh ada 147,238. Nah, karena ini nilainya itu lebih kecil dibandingkan harga masuk, otomatis kita bakal dapat profit nih teman-teman. Nah, bisa dilihat di bagian ini juga US dollar, oh ini Australian dollar versus Japanese yen. Nah, di sini tuh aku rugi. Kenapa? Karena rugi atau loss ya. Kenapa? Karena si nilai ini tuh lebih besar dibandingkan harga masuk ini. Harusnya kan kalau kita ngejual itu harganya turun dong. Kita berharapnya itu harganya turun. Karena ini naik, di sininya harga sekarang itu naik, jadi kita loss atau rugi ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya fitur kayak ini nih. Jadi kalau misalkan nah, harga sekarang itu kan 183,539. Nah, aku tuh mau beli ini kalau misalkan harganya itu jatuh ke 183,170. Seperti itu. Nah, gini ya teman-teman, aku tuh bakal beli, jadi kayak otomatis beli gitu. Di kalau misalkan harganya itu sebesar segini. Nah, terus aku juga udah ada yang tertutup nih. Nah, ini tuh kan karena nilainya tuh luas banget ya. Jadi sama aku coba-coba gitu ditutup. Oh, ternyata dapat loh segini. Nah, di sini juga yang Australian dollar sama JPY yen. Nah, ini tuh aku dapat profit besar 3 dolar. Nah, selanjutnya itu ada, nah di sini tuh karena kita akun demo, jadi kita tuh bebas nih nambah dana. Kayak misalkan kamu mau nambah berapa nih? 10.000. Nah, tambah dana. Masuk deh tuh ke sini ke ekuitasnya karena ini akun demo ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada menu lain-lain. Nah, karena kita pakai akun demo itu kan cuma sekadar coba-coba aja. Jadi kalau misalkan kalian mau mulai trading, udah paham nih gimana sih cara analisis pasarnya. Nah, kalian boleh banget coba di akun live ini. Nah, caranya itu tinggal kalian selesaiin aja verifikasinya, terus isi data-data diri kalian dan sebagainya. Nanti kalian tuh bakal langsung bisa masuk ke akun live kalian. Nah, di sini juga ada yang namanya kalender, fitur kalender ekonomi nih. Nih, di sini tuh kayak ada berita-berita terkait pasar gitu ya. Misalkan ada berita terkait penjualan retailnya. Di sini itu ada penjelasan-penjelasannya, kayak data-data historisnya, instrumen terpengaruh, nah dan lain-lain. Nah, nanti bisa dibaca sendiri aja ya, teman-teman. Nanti sini juga banyak ya berita-berita hari ini. Terus di sini juga ada, nah di bawah tuh ada profil dari akun kalian nih.
nggak ada nih. Terus ini nih teman-teman, misalkan kita tuh mau beli forex nih ya, kita beli lagi USD JPY ini. Di sini tuh kan ada grafik-grafik gini ya. Terus ini ada kayak waktu sarannya gitu. Nah, di sini kalian bisa ganti nih kayak instrumennya tuh mau pakai garis kah, candle, bar, area, atau hollow candle. Jadi bisa dipilih sesuai sama enaknya kalian aja gimana. Terus di sini tuh ada indikator-indikator kalau misalkan kalian tuh mau dianalisisin sama AI. Nah, seperti itu. Terus di sini juga ada kayak jangka waktunya ini ya, kalian bebas mau gimana, mau yang mana aja. Terus di sini juga ada AI-nya nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa banget tanya ke AI-nya ini. Jadi supaya kalian bisa mempermudah kita, kalian bisa tambahin aja nih, misalkan instrumennya itu apa tadi kan ya, terus kerangka waktunya itu berapa, terus indikator yang mau kalian analisis itu apa sih. Nah, di sini tuh ada ketentuan minimal itu 3 indikator ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa langsung klik analisis grafik aja, tinggal tunggu sebentar ya. Nah, di sini muncul deh kayak misalkan kita kata tren tren dari ISGP ini tuh menunjukkan tren sideways ke bawah dalam jangka pendek. Nih, kalau misalkan ke bawah berarti artinya apa? Kita bakal rugi kalau misalkan beli. Selanjutnya dilihat dari indikatornya nih, gitu ya. Nah, tadi kan aku pilih 3 ya. Ini ada average price, balance of power, sama arun. Nah, di sini bisa dibaca aja kayak hasil dari analisis indikator yang udah kita masukin tuh apa sih, supaya bisa dijadiin bahan pertimbangan juga kan buat kedepannya kalau mau beli. Terus di sini juga ada pola. Nih, ini tidak ada pola nih. Ini bisa kalian baca aja ya. Oke, di sini juga ada gambaran dari 3 indikator yang udah kalian pilih ya. Misalkan lihat dari average price-nya itu kayak grafiknya tuh seperti ini, balance of power-nya tuh seperti ini, ARI-nya seperti ini, jadi gitu teman-teman. Nah, misalkan kita mau beli, nah di sini kalian juga bisa nih ada jual, beli, bid atau S. Nah, volumenya bisa diatur sendiri aja. Di sini aku mau coba 0,01 lot aja. Nah, di sini kalau misalkan mau langsung beli, tinggal klik aja. Nah, di sini tuh kayak ada ketentuannya nih. Kalau misalkan kalian mau beli saat harga berapa, nanti tuh bakal langsung otomatis kebeli. Nah, terus ada misalkan kalian udah beli, terus kalian tuh gak mau rugi, gak mau, bukan gak mau ya, kalian tuh mau batasin profit yang kalian dapat tuh berapa. Nah, di sini tuh ada nih ya, terus bisa ditutup pada kerugian. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau terlalu rugi banget, nah kalian tuh bisa pilih nih, kalian mau tutup itu pas udah rugi berapa atau pas ada di angka berapa, seperti itu. Nah, nanti misalkan saya beli ya, coba beli beli nah nanti ada notif seperti ini ya, kita lihat di posisi posisi terbuka atau yang lagi jalan ya. Nah, ada by 0,01, ternyata rugi ya, ternyata loss. Oke nih teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada kesalahan atau tambahan, boleh banget nih kalian isi kolom komentar. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.